Seorang guru bahasa Inggris sedang merancang strategi asesmen formatif untuk mengukur kemampuan berbicara siswa. Manakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya ingin berbagi materi untuk UPPPG dan kali ini adalah KL4 atau kompetensi lulusan 4. Yang mana isinya adalah merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Oke, let's begin the lesson. Nah, apa sih yang poin inti dari KL4 ini? Yaitu materi ini menekankan pada kemampuan seorang guru untuk merencanakan dan mengembangkan pembelajaran yang memiliki struktur yang jelas serta berkesinambungan. Kompetensi ini mencakup pemahaman konsep desain pembelajaran, penerapan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, dan kemampuan mengintegrasikan materi pembelajaran secara menyeluruh. Jadi untuk di KL4 ini, di sini nih kata kuncinya ya. Jadi yang pertama yaitu pemahaman konsep desain pembelajaran. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif kepada siswa ya. Dan terakhir adalah kemampuan mengintegrasikan materi pembelajaran secara menyeluruh. Jadi dari konsepnya apa yang paling tepat untuk siswa kita terapkan juga prinsip-prinsipnya dan supaya pembelajaran itu lebih efektif dan kita integrasikan semuanya sehingga memberikan pembelajaran kepada siswa yang mengesankan, yang mudah dipahami dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berikut adalah poin penting dalam merencanakan pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Nah, yang pertama yaitu pemahaman konsep desain pembelajaran. Guru perlu memahami konsep dasar desain pembelajaran, termasuk langkah-langkah yang terlibat dalam merancang suatu pembelajaran. Guru harus memahami berbagai model desain pembelajaran, seperti model ADI, ya, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Jadi untuk poin yang pertama ini adalah terkait dengan desain pembelajaran, yaitu yang isinya langkah-langkah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang efektif, yang baik untuk siswa kita. Jadi tidak hanya satu desain pembelajaran, tapi melainkan banyak desain pembelajaran sehingga bisa disesuaikan dengan keadaan siswa kita. Yang kedua yaitu pengidentifikasian kebutuhan dan analisis siswa. Harus mampu melakukan analisis kebutuhan pembelajaran untuk mengidentifikasi karakteristik siswa, tingkat pemahaman mereka, dan gaya belajar yang efektif. Analisis kebutuhan juga mencakup pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan belajar siswa. Nah, ini analisis siswa ini nanti berpengaruh kepada pembelajaran kita, termasuk desain pembelajarannya, dan langkah-langkahnya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Makanya langkah kedua ini sangat penting. Kita harus tahu siapa siswa kita, karakteristiknya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, tingkat pemahamannya udah sampai mana, misalkan. Jadi harus dipahami dulu siswanya. Itu langkah-langkah pembelajaran yang berkesinambungannya. Selanjutnya, penyusunan tujuan pembelajaran yang jelas. Guru perlu dapat menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, tercapai, relevan, dan berbatasan waktu. Nah, ini saya jelaskan di video-video sebelumnya yaitu SMART ya. Jadi ini versi bahasa Indonesianya, versi bahasa Inggrisnya ada yang namanya SMART. Tujuan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Oke, selanjutnya nomor 4, pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Guru harus memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Pemilihan metode pembelajaran juga harus mempertimbangkan keberagaman gaya belajar siswa. Jadi semuanya runtut ya. Dari yang pertama desain, analisis siswanya, tujuan pembelajarannya apa, baru ditentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan yang di atas itu apa.
yang paling tepat gitu ya. Dilihat dari tujuannya, lihat dulu analisisnya juga, analisis siswanya, sehingga nanti bisa menentukan metode pembelajaran seperti apakah itu ceramah misalkan, atau metode diskusi, atau discovery learning misalkan, project based learning, itu tergantung kondisi siswa. Oke, selanjutnya poin yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah pembuatan rencana pembelajaran. Guru perlu membuat rencana pembelajaran yang terstruktur, mencakup langkah-langkah konkret dalam proses pengajaran. Rencana pembelajaran harus mencakup alokasi waktu, sumber daya, dan strategi evaluasi ya. Atau bahasa lainnya adalah RPP ya. Atau untuk sekarang itu disebutnya adalah modul ajar ya, untuk saat ini disebutnya modul ajar atau RPP sebelumnya. Nah, dalam RPP ini itu harus secara terstruktur, jadi tidak bisa kita langsung memberikan topik utama atau memberikan materi-materi yang hot langsung, tapi secara terstruktur dimulai dari lots dulu, pemahaman dulu misalkan, baru diberikan materi-materi yang hot, higher order thinking, seperti itu. Dan ada lagi integrasi teknologi dalam pembelajaran. Guru harus mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam desain pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi pendidikan. Jadi teknologi itu digunakan oleh guru tidak menjadi sebuah misalkan pamer atau apa, tapi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu tujuannya. Karena kita menggunakan banyak teknologi, takutnya nanti malah ribet, malah mempersulit kita. Kita gunakan yang dibutuhkan saja, apa sesuai dengan RPP atau sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, itu adalah guru yang efektif ya. Kita harus pandai-pandai memilih teknologi yang tepat untuk siswa kita, untuk kondisi pembelajaran kita. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran dan penyesuaian. Guru perlu melibatkan proses evaluasi selama dan setelah pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Kemampuan untuk menyesuaikan rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi adalah bagian integral dari kompetensi ini. Jadi, seorang guru itu secara terus-menerus melakukan perbaikan. Bisa jadi misalkan di sini ada yang kurang, ketika pembelajaran di kelas lain kita perbaiki lagi, seperti itu. Yang kedelapan adalah pengembangan rencana pembelajaran berkesinambungan. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang bersifat berkesinambungan dengan merujuk pada pembelajaran sebelumnya dan membangun fondasi untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi secara terus-menerus mengkoreksi diri, memperbaiki diri sehingga pembelajaran kita itu meningkat secara berkala, secara terus-menerus. Jadi, idealnya seorang guru itu ketika akan memberikan pembelajaran itu semuanya terstruktur, terencana, sehingga memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berkesan kepada siswa. Tidak hanya misalkan hari ini sudah pembelajaran selesai dan besok tanpa ada rencana apapun langsung masuk ke kelas, memberikan buku kepada siswa misalkan. Nah, itu kurang ideal, kurang tepat, tidak ada pemberian pengalaman yang mengesankan untuk siswa. Dan bisa jadi nanti siswa malah jenuh atau bosan. Jadi idealnya seperti itu, seorang guru semuanya harus terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. Oke, jadi itu untuk materi KL4 ya. Dan kita akan lanjutkan ke latihan soal. Nah, nanti saya akan sajikan beberapa soal, dan untuk melatih naluri Bapak Ibu guru untuk menemukan jawaban yang tepat, silahkan nanti dijawab dalam beberapa detik, maksimal 50 detik, bisa di-pause dulu videonya, bisa diberhentikan dulu ya. Setelah itu saya akan sajikan jawabannya di setiap soalnya. Oke, mari kita mulai latihannya.
Oke, yang pertama, seorang guru ingin merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa. Manakah dari pernyataan berikut yang menunjukkan pendekatan yang tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa? A. Mengandalkan hasil ujian dan nilai harian sebagai indikator utama kebutuhan siswa. B. Menilai kemampuan siswa melalui tes tulis tanpa mempertimbangkan gaya belajar individu. C. Menganalisis kemampuan dan kelemahan siswa melalui observasi, wawancara, dan portofolio. D. Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum nasional tanpa memperhatikan keberagaman siswa. Kita lihat kata kuncinya ya. Jadi di sini ada guru yang ingin merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi begitu ada masalah atau melihat ada karakter yang berbeda dari siswa, gaya belajarnya, misalkan kita responsif secara cepat dan tepat. Nah, pendekatan yang tepat kira-kira mana nih? Nah, jawaban yang tepat adalah C, ya, menganalisis kemampuan dan kelemahan siswa melalui observasi, wawancara, dan portofolio. Jadi ingat kalau observasi itu di sini bisa kita lakukan selama di kelas. Kita lihat karakternya seperti apa. Bisa jadi misalkan seorang siswa itu kinestetik ataupun misalkan auditori, visual, misal kita lihat. Dan bisa juga melalui wawancara atau portofolio. Nomor 2, dalam konteks pembelajaran berbasis masalah, manakah langkah yang paling sesuai untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengidentifikasi masalah dengan baik? Nah, di sini sebetulnya kata kuncinya adalah langkah ya atau kegiatan yang mana memfasilitasi siswa agar mengidentifikasi masalah. Nah, A. Memberikan informasi langsung tentang masalah. B. Meminta siswa mengidentifikasi masalah sendiri. C. Menjelaskan langkah-langkah identifikasi masalah. D. Memberikan contoh masalah secara terstruktur. Oke. Ini ingat ya, pembelajarannya adalah PBL. Nah, dalam PBL, langkah yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dengan baik dan memfasilitasi siswa, ya ini memfasilitasi siswa agar dapat mengidentifikasi masalah, yaitu B ya. Jadi di sini kata kuncinya nih. Jadi supaya siswa itu dapat mengidentifikasi masalah. Kalau kita memberikan di sini misalkan menjelaskan langkah-langkah identifikasi masalah, memberikan contoh masalah secara terstruktur. Nah, di sini lebih ke pembelajaran biasa ya. Nah, ingat di sini kan pembelajaran berbasis masalah. Jadi, siswa itu dituntut untuk bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri. Nah, itu langkah dalam PBL ya. Jadi, B ini adalah yang paling tepat. Nomor 3, seorang guru hendak menyusun strategi pengajaran inklusif untuk kelas dengan beragam tingkat kemampuan. Manakah dari strategi berikut yang paling mendukung keberhasilan pembelajaran untuk semua siswa? A. Memberikan tugas tambahan untuk siswa berprestasi tinggi. B. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan. C. Menggunakan variasi media pembelajaran. D. Memberikan instruksi yang sama untuk semua siswa. Lihat di sini kata kuncinya adalah menyusun strategi pembelajaran inklusif. Jadi inklusif itu secara menyeluruh, tidak eksklusif. Dipisahkan, dikhususkan kalau eksklusif itu ya. Nah, coba silakan dicek dulu mana nih kira-kira yang bisa seperti memberikan pembelajaran tapi untuk secara keseluruhan. Nah, kita analisa kalau A itu memberikan tugas tambahan untuk siswa berprestasi tinggi, ini ada kata-kata siswa berprestasi tinggi berarti ini eksklusif ya. Jadi hanya khusus aja siswa yang berprestasi tinggi. B. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan juga ini berarti dipisah-pisah, ada eksklusinya di sana. Nah, ini C bisa jadi, D memberikan instruksi yang sama untuk semua siswa, ini bisa jadi juga. Nah, jawaban yang tepat adalah C ya, menggunakan variasi media pembelajaran.
Nah, dianggap sebagai strategi yang paling mendukung keberhasilan pembelajaran untuk semua siswa karena memperhatikan prinsip-prinsip inklusif. Nomor 4, sebagai guru bahasa Indonesia di tingkat SD, Anda ingin mengembangkan penilaian pembelajaran yang dapat mencakup berbagai aspek kemampuan berbahasa. Manakah bentuk penilaian yang paling sesuai untuk memastikan penilaian yang komprehensif? Proyek menulis cerita bersama, ujian tulis, presentasi lisan, ujian lisan individu. Ini penilaian yang komprehensif ya, yang lebih menyeluruh. Oke, jawaban yang tepat adalah A ya, proyek menulis cerita bersama. Proyek menulis cerita bersama dapat mengukur kemampuan menulis, kreativitas, serta kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dalam menyusun cerita bersama. Nah, ini nih poin komprehensifnya. Jadi ada menulisnya, ada kreativitasnya, ada kolaborasinya, ada komunikasinya juga. Itu ya. Nomor 5, sebagai guru di tingkat SMP, Anda menghadapi tantangan dalam mengelola kelas yang beragam. Manakah strategi yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan kelas yang positif dan mendukung pembelajaran? A. Menetapkan aturan ketat dan hukum yang tegas. B. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi tinggi. C. Mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan. D. Melibatkan siswa dalam penetapan aturan kelas. Oke, di sini kata kuncinya strategi efektif menciptakan lingkungan kelas yang positif. Oke, jawaban yang tepat adalah D ya, melibatkan siswa dalam penetapan aturan kelas. Melibatkan siswa dalam penetapan aturan kelas memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka, membangun hubungan yang positif dan menciptakan lingkungan belajar yang bersama-sama dihasilkan. Jadi siswa itu dilibatkan dalam penetapan aturan kelas, sehingga ketika mereka melanggar aturan, seharusnya mereka malu karena aturan dibuat oleh mereka sendiri, seperti itu. Nomor 6, seorang guru PKN ingin mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang inovatif. Pilihan media atau teknologi yang dipilih sebaiknya didasarkan pada prinsip utama, yaitu A. Menyesuaikan dengan preferensi pribadi guru. B. Menampilkan efek visual yang spektakuler. C. Mendukung tujuan pembelajaran dan memperkaya pengalaman siswa. D. Hanya digunakan sebagai hiburan tambahan. Oke, di sini kata kuncinya adalah integrasi teknologi ya dalam pembelajaran, tapi harus inovatif nih. Nah, apa prinsip-prinsipnya? Nah, jawaban yang tepat adalah mendukung tujuan pembelajaran dan memperkaya pengalaman siswa. Tadi di awal-awal kita sebutkan ketika kita mengintegrasikan teknologi itu tidak hanya untuk keren-kerenan, untuk terlihat wah, bukan, tapi harus dapat mendukung tujuan pembelajaran kita dan meningkatkan pemahaman siswa gitu. Ya. Oke, nomor 7, seorang guru hendak mengembangkan sikap kritis dan analitis siswa terhadap berbagai isu sosial. Langkah yang tepat untuk mencapai tujuan ini adalah mengajak siswa untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mendiskusikan berbagai sudut pandang. B. Menyajikan informasi dengan satu sudut pandang saja. C. Membatasi diskusi agar tidak terlalu mendalam. D. Memberikan jawaban definitif tanpa memberikan ruang untuk refleksi. Di sini kan kata kuncinya ingin mengembangkan sikap kritis dan analisis siswa ya. Nah, jawaban yang tepat adalah mengajak siswa untuk mempertanyakan, menganalisis dan mendiskusikan dari berbagai sudut pandang. Jadi di sini akan menuntut siswa untuk bersikap kritis dan analisis terhadap situasi isu sosial. Nomor 8, seorang guru bahasa Indonesia merancang kegiatan pembelajaran literasi tingkat tinggi untuk siswa SMP. Pada tahap awal, guru memberikan bahan bacaan berupa artikel editorial yang kontroversial. Siswa diminta untuk menganalisis struktur teks, identifikasi argumen penulis, dan merumuskan pendapat pribadi mereka. Manakah dari berikut ini yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan literasi tersebut?
A. Memberikan contoh jawaban yang benar kepada siswa. B. Meminta siswa untuk menggali sumber tambahan terkait topik. C. Menyajikan bahan bacaan yang lebih mudah dipahami. D. Membatasi waktu pengerjaan agar fokus pada aspek tertentu. Oke, silahkan dipilih dulu. Manakah dari berikut ini yang dapat meningkatkan efektivitas kegiatan literasi? Oke, jawaban yang tepat adalah B ya. Pilihan B lebih mendukung pembelajaran literasi tingkat tinggi dengan mendorong siswa untuk mencari informasi tambahan dan merumuskan pendapat pribadi mereka. Oke, selanjutnya nomor 9. Seorang guru sedang merancang rencana pembelajaran atau RPP dan silabus untuk mata pelajaran matematika di kelas 7. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembuatan RPP dan silabus? A. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. B. Menentukan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus. C. Menyusun kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian pembelajaran. D. Menuliskan rangkuman materi tanpa memperhatikan variasi gaya belajar siswa. Ini nampaknya mudah ya. Jawaban yang tepat adalah D ya, sudah jelas. Oke, nomor 10. Seorang guru bahasa Inggris sedang merancang strategi asesmen formatif untuk mengukur kemampuan berbicara siswa. Manakah pendekatan yang paling sesuai untuk asesmen formatif dalam konteks ini? Ujian tertulis singkat, presentasi lisan dan diskusi kelompok, tes ulangan harian, penugasan proyek individu. Oke, jawaban yang tepat adalah presentasi lisan dan diskusi kelompok. Pendekatan yang paling sesuai untuk mengukur kemampuan berbicara siswa adalah melalui presentasi lisan dan diskusi kelompok, karena memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara dan berinteraksi secara langsung. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semangat terus, semoga lulus menjadi guru yang bersertifikasi di tahun ini. Oke, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.